Oke, ngelanjutin video yang kemarin, kita akan bahas lagi rekomendasi HP. Kemarin udah 1 sampai 2 juta, 2 juta sama 3 juta juga udah. Sekarang kita akan agak loncat ya, karena ini segmennya udah mid-range, jadi kita akan bahas rekomendasi HP versi lebaran di harga 3 sampai 5 juta. Dan sebelum kita mulai video rekomendasinya, saya mau mengucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon nafkah lahir dan batin. Ya, mohon maaf ya karena videonya ini telat, seharusnya shootnya itu harusnya sebelum lebaran, tapi karena anak-anak kemarin liburnya lumayan lama, jadi baru bisa sekarang. Saya pun kemarin juga masih libur panjang. Tapi nggak apa-apa, temanya kan masih lebaran walaupun beberapa udah ada yang masuk. Siapa tahu THR-nya itu belum keluar karena masih bingung, pengen dibeliin apa, dan kalau misalkan pengen beli HP, ya semoga aja video rekomendasi ini bisa menjadi insight yang menarik lah buat kalian. Di video kali ini kita bahas 3 sampai 5 jutaan, tapi seperti biasa disclaimer dulu. Kalau HP-HP yang akan kita masukkan ini adalah HP baru. Jadi saya filter terakhir itu launching September 2022. Kalau misalkan di bawahnya September nggak kita masukin, dan harus ada poin-poin yang menarik. Karena sebenarnya mau saya filter RAM-nya itu harus 8 GB, tapi ada beberapa HP yang RAM-nya 6 GB, tapi dia punya selling point yang lebih menarik ketimbang memori RAM. Contohnya kayak HP yang pertama ini, si Samsung Galaxy A23. Konfigurasi RAM-nya itu cuma 6 GB 128, bukan 8 GB. Tapi dia ada poin yang menarik di kelas harganya. Jadi harganya itu di sekitar 3 jutaan, lebih tepatnya kalau di Samsung officialnya itu 3,7 juta. Yang dari generasi sebelumnya dia lebih mahal 500.000, tapi spesifikasinya juga di-upgrade. Yang pertama upgrade adalah layarnya. Kalau dulu di seri 4G-nya dia cuma 90Hz, di seri ini udah 120Hz dan udah adaptif juga. Jadi untuk kualitas layarnya udah oke, cukup smooth, untuk refresh rate-nya nggak ada kendala. Buat warna yang dimunculin juga lumayan bagus karena ini layar PLS buatannya Samsung sendiri. Kameranya untuk HP 3 jutaan menurut saya cukup jernih. Detailnya bisa dapetin semua karena 50 megapiksel. Terus dia juga banyak fitur-fitur kamera kayak Pro, Night, Makro, Slow Mo, dan masih banyak lagi. Tapi untuk perekaman videonya agak disayangkan, dia masih mentoknya itu di 1080p 30 fps. Tapi kenapa dia saya masukin? Karena ada fitur unik, yaitu dia udah ada OIS atau Optical Image Stabilization-nya. Jadi buat kalian yang kayak saya ini tangannya cepet banget basah, dan kalau misal pegang apapun tremor, jadi geter. Nah, kalau nggak ada OIS-nya, apapun yang saya pegang, apapun yang saya rekam pakai video, itu pasti gempa banget. Kalau untuk performanya, karena dia pakai Snapdragon 695, ya standarnya Snapdragon 695 di HP 3 jutaan sih ya. Untuk PUBG M dia masih bisa kebuka di smooth ultra, jadi FPS-nya cukup stabil di 40-an FPS. Di beberapa situasi kayak lagi naik mobil, kadang dia drop di 35-an. Kalau buat Mobile Legends jangan ditanya lah, dia udah lancar banget. Dan pas kita pakai buat main lama, suhunya ini nggak panas, paling panasnya itu ada di 37 derajat Celcius saat kita siksa main Genshin Impact selama sekitar 40 menitan. Dan kalau kita ngomongin Samsung, untuk after sale menurut saya Samsung masih oke banget lah. Jadi software upgrade-nya itu kita digaransi 2 tahun dan untuk security-nya 4 tahun. Jadi HP yang kita beli itu udah kayak ya masih jangka panjang. Paling kita gantinya ya sekitar 2 sampai 3 tahun lagi. Lanjut ke HP yang kedua yang di launching itu sekitar masuk Indonesia sekitar Februari 2023 kemarin, yaitu si Oppo Reno 80. Buat kalian yang cari HP yang desainnya bagus, speknya oke, Oppo Reno 80 ini bisa jadi referensi yang menarik juga. Dan karena dia masih rilis Februari 2023 kemarin, jadi masih fresh. Tapi kalau kita ngomongin harga, memang harganya lumayan ya. Harganya itu di 4,1 juta. Kalau misalkan kalian pengen dia turun harga, mungkin belinya 3 atau 4 bulan lagi biasanya bakalan turun harga. Dari SKU warna dia ada 2, jadi ada yang hitam, ada yang orange. Tapi kalau saya pribadi suka yang orange ya, karena orange-nya itu kayak terlihat HP flagship walaupun dia HP mid-range. Terus juga ada kayak semacam orbit light di bagian bingkai kameranya yang bikin dia kerasa lebih elegan. Untuk yang warna orange itu ada kayak semacam jahitan leathernya gitu, yang kesannya kayak bener-bener HP flagship. Tapi kalau yang hitam ya bagus, tapi oranye lebih bagus. Kalau untuk layar dia pakai AMOLED 90Hz, bukan yang terbaik karena ada yang AMOLED 120Hz juga di harga yang lebih murah dari Oppo ini. Tapi yang nggak dimiliki sama HP lain di kelas harga 4 jutaan, kalau misalkan Redmi ini kan dia masih side fingerprint ya. Oppo udah under display fingerprint. Jadi udah kayak HP-HP flagship juga. Selain display fingerprint, dia juga udah support sama Face ID. Buat kameranya speknya juga cukup overkill karena main kameranya kita dapat 100 megapiksel, yang sisanya mohon maaf ya Oppo, tapi lensa gimmick. 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa depth yang jarang saya pakai sih. Dan ini kira-kira untuk hasil fotonya dari masing-masing lensa. Kalau kita lihat dari sisi chipsetnya aja, ya Oppo ini agak beda lah sama brand lain. Karena brand lain pakai MediaTek Helio G99 itu ada yang 2 atau 3 juta, tapi Oppo 4 juta. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan all-roundernya kayak under display fingerprint, AMOLED 90Hz, always on, resolusi 100 megapiksel, ya Oppo ini masih ya pantes lah kalau misalkan kasih harga segitu.
Karena jualannya Oppo Reno X ini bukan dari sisi price to performance-nya aja, jadi kayak lebih all rounder gitu. Kalau kalian carinya dari sisi price to performance yang benar-benar performanya bagus, spesifikasinya bagus tapi harganya murah, ya siapa lagi? Biasanya cuma dua, kalau nggak Redmi ya Infinix. Nah, untuk HP yang selanjutnya kita bahas Infinix Zero 5G 2023. Bisa dibilang Infinix ini adalah HP 3 jutaan termurah yang udah pakai chipset Dimensity 920 5G. Tapi mungkin kalian bakalan mikir kalau Infinix ini jualan chipset aja. Tapi setelah kita lihat spesifikasi lain, enggak loh ya. Jadi harganya ini 3,3 juta, kita dapat Dimensity 920, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB. Dari 3 sisi ini aja udah gila. Mungkin kalian bakalan berpikir kayaknya cuma jualan ini aja deh. Ternyata enggak. Dari sisi layar pun dia juga udah ngasih kita layar IPS dengan refresh rate 120Hz. Gila. Ya walaupun memang bukan AMOLED sih. Karena biasanya di harga 3 jutaan kayak gini memang ya kalau nggak AMOLED 90Hz biasanya memang IPS 120Hz. Touch sampling dari layarnya juga udah enak karena 240Hz, jadi 120Hz-nya ini bener-bener kepake gitu ketika kita di home screen-nya. Walaupun beberapa aplikasi ya belum support 120Hz-nya si Infinix. Untuk sensor-sensornya juga lengkap, NFC, gyro, fingerprint ada. Kualitas kameranya untuk yang main aja ya, menurut saya udah oke di harganya. Yang 50 megapiksel ini. Untuk yang makro depth sekali lagi itu lensa gimmick nggak kepake dan sayangnya dia nggak ada kamera ultra wide. Untuk selfie kameranya juga udah oke di kelas harganya 16 megapiksel dan ini adalah sampel-sampel foto dari si Infinix Zero 5G 2023. Kalau kalian tanya performa karena dia udah pakai Dimensity 920 ya. Jadi PUBG dia bisa dapat FPS itu di 60 dan stabil buat Mobile Legends ya. Udah lancar-lancar aja. Genshin Impact juga masih oke dimainkan di Infinix Zero 5G ini. Terakhir untuk baterainya dia 5000 mAh standar aja tapi dia bisa lebih tahan lama karena ada sensor proximity. Jadi sensor proximity ini bisa menghemat baterai. Jadi kalau misalkan ada telepon terus kita tempelin di sini, HP-nya kan layarnya mati. Nah, kalau HP-nya layarnya mati, baterainya bisa lebih awet. Sekarang lanjut ke HP yang menurut saya paling gila di kelas 4 jutaan. Infinix tadi kan 3 jutaan, ini 4 jutaan. 4 juta kecil lagi ya. Terakhir saya cek harganya itu 4.199.000 tapi spesifikasinya ini gila banget sih ya. Namanya adalah Vivo IQ Z7. Kalau untuk yang varian 8GB 128 harganya itu 4.199.000. Kalau kalian cari yang 12GB 256 harganya itu di 4.999.000. Menurut saya ini gebrakan bagus sih ya dari Vivo karena spek yang dikasih cukup gila di harganya. Layar kita udah dikasih IPS 120Hz, chipsetnya dia pakai Snapdragon 782G. Kita pakai di Genshin Impact settingan medium bukan settingan low ya. Rata-rata dia dapat di 48 FPS. Kalau di settingan low dia bisa stabil di kisaran 55 FPS. Mobile Legends juga kebuka settingan ultra dan lancar. Intinya kalau masalah performa nggak ada masalah di Vivo IQ Z7 ini. Untuk sensor dia juga udah lengkap, ada gyro, ada NFC, haptic feedbacknya juga udah enak, udah bagus. Kalau kalian mau main game nggak perlu takut cepet panas karena dia udah pakai 3K Vapor Chamber Liquid Cooling namanya, yang diklaim lebih bagus daripada heat pipes tradisional. Untuk kamera sayangnya dia nggak ada ultra wide. Ultra wide ini sering banget saya pakai, jadi sayang banget kalau nggak ada. Tapi kalau kalian nggak butuh ultra wide, main kameranya ini udah gede, 64 megapiksel dan udah ada OIS-nya juga. Untuk kamera lain 2 megapiksel depth ya ini gimmick juga. Terus untuk videonya dia support 4K 30 fps dan 1080p 30 fps. 60 fps-nya sayangnya nggak ada. Selfie kameranya 16 megapiksel dan untuk perekaman videonya juga masih di 1080p 30 fps. Baterainya di sini 5000 mAh tapi sayangnya untuk daya tahan baterainya ini lebih agak boros dibandingkan dengan HP 4 jutaan lain. Dipakai main Mobile Legends settingan ultra selama 30 menit dia makan 9%, PUBG Smooth Extreme itu 11%. Cuman kayaknya Vivo sadar dengan hal itu jadi adapternya dan support fast chargingnya dikasih 2 kali lipatnya Redmi yang harganya juga 4 jutaan. 120 watt. Wah gila itu kenceng banget. Ngomongin Redmi Note 12 Pro 5G ini juga termasuk HP yang bisa saya rekomendasiin dengan merem aja di kelas harga 4 jutaan. Sama kayak Vivo IQ tadi karena spesifikasinya udah oke banget di harganya. Si Redmi ini kalau kita ngomongin kamera, min kameranya itu 50 megapiksel tapi pakai sensornya si Sony, si IMX766. Terus dia juga ada 8 megapiksel kamera ultra wide. Nah, ini kepake kalau buat saya. Kalau untuk perekaman videonya yang min kamera 50 megapiksel dari sensor Sony itu bisa 4K 30 fps. Tapi kalau untuk selfie kameranya 16 megapiksel, videonya sayangnya nggak bisa 4K. Jadi mentok di 1080p 30 fps. Selain kamera yang bagus, spek lainnya kayak layarnya juga udah gila. Layarnya ini udah OLED 120Hz, support Dolby Vision HDR10 Plus juga. Masalah gambar udah nggak usah ditanya. Kalau kalian suka dengan layar Samsung, ya Redmi ini layarnya bikinannya Samsung, jadi mirip-mirip kualitas layarnya dan enak dilihat memang. Untuk chipset dia juga udah pakai chipset terbaik di kelas harganya dengan Dimensity 1080. Kalau kalian gunakan hanya untuk game Mobile Legends, ya
ini lancar-lancar aja lah, nggak ada masalah. PUBG M dia settingannya terbuka smooth ekstrim, FPS di 60 dan untuk sensor jarinya pun nggak ada masalah saat digunakan. Responsif. Ngomong-ngomong soal sensor, dia juga udah lengkap, sensor fingerprint, accelerometer, gyro, proximity dan yang paling penting NFC juga ada. Cuman sayangnya walaupun dia udah pakai layar OLED, tapi dia fitur always on-nya itu masih yang 10 detik. Jadi bukan yang kayak ada sensornya bener-bener ada gitu. Kayak cuman ya pengakalan software aja cuma 10 detik always on-nya. Lanjut ke HP yang terakhir. Wah, ini harganya 4 jutaan juga. Ini direct kompetitornya si Redmi dan juga si iQOO tadi. Namanya adalah Samsung A34 5G. Dia baru aja dirilis Maret 2023 kemarin ya. Hampir mirip-mirip sama si Redmi karena ya itu trik marketing sih ya. Karena itu kan mendekati bulan-bulan lebaran di mana uang kalian banyak. Jadi biar cepat habis, mereka launchingnya deket-deket lebaran. Bukan launchingnya aja yang mirip, tapi chipsetnya juga mirip. Karena chipsetnya ini sama-sama kayak Redmi tadi, dia pakai Dimensity 1080. Kalau untuk harganya, dia ada dua varian dan harga yang termurah saya temukan di marketplace. Untuk yang varian 8128 itu harganya 4.400.000, sementara untuk yang 8256 harganya 4.900.000. Kalau dari sisi desainnya itu dia mirip sama Samsung A54, pinggirannya rounded, cuman yang membedakan ya layarnya ya, dia lebih kecil. Layar dari Samsung A34 5G ini ada di 6,6 inch, lebih besar dari A54 yang cuman 6,4 inch. Resolusinya ada di Full HD+, jadi 1080x2340, panelnya menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Yang menurut saya layarnya ini udah Samsung banget lah, udah enak banget untuk dilihat, terus brightness-nya juga cukup terang untuk penggunaan outdoor. Kalau untuk performanya ya mirip-mirip sama si Redmi tadi karena dia sama juga menggunakan Dimensity 1080, kayak PUBG M dia bisa stabil di 60 FPS, Mobile Legends juga stabil, Genshin Impact juga stabil di 50-an FPS. Tapi yang beda dengan Redmi adalah kameranya. Jadi kameranya kita dikasih triple kamera, yang main kameranya itu punya resolusi 48 megapiksel lensa wide dan ada 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel makro. Nah, makronya ini masih kepake karena 5 megapiksel, dimana kompetitor lainnya tadi 2 megapiksel. Buat kualitas perekaman videonya, untuk main kameranya dia mampu rekam itu 4K 30 fps dan 1080p-nya bisa 60 fps. Terus kalau untuk selfie kameranya 13 megapiksel dan yang nggak dimiliki sama HP lain di kompetitornya, untuk selfie kameranya ini bisa 4K 30 fps. Kalau HP lain tadi kan 1080p 30 fps. Kalau untuk baterai dia standar di 5000 mAh dengan chargingnya ya 25 watt. Ini paling kecil sih ya, iQOO 120 watt, Redmi di 67 watt. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya ya dia mirip-mirip sih sama Redmi tadi. Terus kalau kita ngomongin fitur-fitur, fingerprintnya itu udah under display, udah ada NFC, ada accelerometer, ada gyro, ada virtual proximity. Sensornya udah lengkap di kelas harga 4,4 juta. Dan saya bisa bilang tumben sih ya HP mid-range-nya Samsung ini secara spesifikasi dia kayak mau menempel Redmi sama si iQOO itu udah main blow banget menurut saya. Oke lah, jadi itu tadi adalah 6 rekomendasi HP di kelas harga 3-5 jutaan. Nanti next kita akan bahas 5-10 juta ya. Jadi biar pilihannya makin banyak, tapi itu adalah video rekomendasi terakhir dan nanti kita akan ganti ke rekomendasi laptop. Karena skripnya udah ada, saya tinggal shoot aja sebenarnya. Tapi karena masih temanya itu lebaran, banyak yang cuti. Jadi maaf kalau misalkan videonya agak terlambat nanti. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.